Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindya Kurnianingsih. Pada hari ini saya akan mempresentasikan DNS server. Pengertian DNS. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini artinya Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkan dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Selanjutnya ada fungsi DNS. 3 fungsi DNS yaitu meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan, kemudian mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. 3 kelebihan DNS. Berikut ini adalah beberapa manfaat penggunaan DNS dalam aktivitas berinternet. 1. Lebih mudah untuk berinternet. Dibanding mengingat deretan angka IP address, tentu akan lebih nyaman untuk mengingat nama website. Hadirnya DNS telah berhasil menjembatani komunikasi antara pengguna internet dengan komputer. Lebih konsisten dalam penggunaan. Anda bisa menggunakan nama DNS yang sama meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Dengan demikian, akses pengunjung ke salah satu website tetap bisa dilakukan meskipun telah terjadi pergantian IP address. Lebih mudah dikonfigurasi. Saat terjadi kendala pada IP address yang digunakan, Anda bisa mengganti dengan IP yang berbeda dengan mudah. Cukup dengan melakukan update data pencocokan DNS dan IP address. Hal ini akan dijelaskan lebih lanjut pada cara kerja DNS. Kemudian lebih aman. Ketika menggunakan sistem DNS, semua aktivitas transfer data online akan melalui server DNS yang terjaga keamanannya. Sistem tersebut akan mencegah upaya peretasan yang dicoba oleh beberapa pihak tidak bertanggung jawab. Jadi, website akan menjadi lebih aman. Selanjutnya, bagian-bagian DNS. Prinsip cara kerja DNS adalah dengan cara mencocokkan nama komputer URL dengan komponen IP address. Tiap URL dan IP address memiliki bagian-bagian yang saling menjelaskan satu dengan yang lain. Berikut penjelasan lengkapnya. Pertama ada root level domain, merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. 2 ada top level domain, adalah eksistensi yang berada di bagian depan root level domain. Terdapat 2 jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu generic top level domain (GTLD) dan country code top level domain (CCLTD). GTLD biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah website untuk tujuan komersial biasanya memiliki ekstensi .com, lalu .edu untuk institusi pendidikan dan .gov untuk lembaga pemerintahan. Di sisi lain, CCLTD merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs. Misalnya akhiran.id untuk website Indonesia, .au untuk Australia, dan .uk untuk Inggris, dan sebagainya. Kemudian ada second level domain, ialah nama lain untuk domain itu sendiri. Ia sering digunakan sebagai identitas
institusi, atau branding. Dalam kasus URL n.wikipedia.org, yang dimaksud SLD adalah Wikipedia. Third level domain atau subdomain merupakan bagian dari domain utama yang berdiri sendiri. Apabila domain diibaratkan sebagai rumah, subdomain adalah salah satu ruang khusus di rumah itu sendiri. Kemudian, hostname atau bisa disebut juga dengan scam. Ini merupakan bagian yang mengawali sebuah URL. Bagian ini menunjukkan sebuah fungsi dari sebuah website atau halamannya. Contoh paling banyak digunakan yaitu HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure. Kemudian, selanjutnya adalah cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai dari meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Yang pertama, DNS query. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. DNS server kemudian mencari informasi di file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di sistem. Dalam tahapan awal ini sendiri, terdapat 3 jenis DNS query. Ketiganya adalah recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Pada recursive query, user memberikan hostname yang mana kemudian DNS resolver harus memberikan jawaban. Ada 2 kemungkinan jawaban yang diberikan. Pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server ataupun authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tidak ditemukan. Kemudian pada iterative query, user memasukkan hostname. DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Pada non-recursive query, ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. Yang kedua, DNS recursor atau DNS recursive resolver. DNS recursor merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP. Yang ketiga, root name server. Katakanlah informasi yang Anda cari tidak bisa ditemukan dari ISP, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan ke root name server. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. Yang keempat ada TLD name server. Dari root name server, server akan membaca jenis informasi yang dicari dari top level domain. Tiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Dengan membaca informasi ini, sistem bisa meneruskan pencarian informasi ke server yang benar-benar memiliki data yang dicari. Yang kelima, authoritative name server. Setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah pada authoritative name server. Jenis server ini memiliki semua informasi lengkap soal website yang dituju. Ketika informasi yang dimiliki sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Tentu saja hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date, namun tetap
tetap saja beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk chat di dalam device untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan cepat. Macam-macam DNS. Informasi yang diminta user dalam sistem DNS disebut dengan DNS record. Ada beberapa jenis informasi yang bisa diminta dalam sistem DNS. Berikut adalah 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Pertama ada A-record atau address record. Address record menyimpan informasi soal hostname, time to live atau TTL, dan IP versi 4 address. Kemudian AAA record. AAA record menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IP versi 6 address. Selanjutnya MX record. Merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. C6 record digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini, Anda tidak perlu memperbarui DNS record. Selanjutnya, NS record merujuk subdomain pada authoritative name server yang diinginkan. Record ini berguna jika subdomain Anda di web hosting berbeda dengan domain. PTR record memberikan izin pada DNS resolver untuk menyediakan informasi soal IP address dan menampilkan hostname. Selanjutnya, shared record menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. SRP record menyimpan informasi terkait lokasi komunikasi semacam Spotify, name, wake, port, points, dan TTL. TXT record membawa dan menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh mesin. SOA record bagian yang muncul di awal dokumen DNS zone. Bagian yang sama juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap sebuah domain. Sekian presentasi DNS server dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.